Selamat siang teman-teman. Yang Bu. Yang Bu. Oke, udah pada masuk semua belum ya? Sepertinya sudah, Bu. Oke, kalau udah langsung mulai ya. Saya minta tolong Valen untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Baik, Bu. Baik, teman-teman dan Bu Tania, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, lebih baiknya kita memulai dengan doa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Valen. Sama-sama, Bu. Nah, hari ini kita bakal masuk di materi persamaan akuntansi dasar. Dan kemarin saya sudah mengupload materi di LMS. Apakah teman-teman sudah membukanya? Sudah membuka, Bu. Udah dipelajari sekalian kan? Sudah, Bu. Oke, kalau udah masih ada yang bingung belum ya? Saya masih ada yang bingung, Bu. Masih ada yang belum terlalu paham. Oke, nanti bakal saya jelasin ulang lagi. Nah, sekarang kita bakal masuk di sesi kuis yang pertama. Saya mau share screen terlebih dahulu. Sudah bisa bergabung ya teman-teman? Masukin kode yang ini, 203922. Oke, ini semuanya udah masuk. Langsung kita mulai ya. Oke, akan saya tutup share screen-nya dulu ya. Nah, tadi kan udah dapat kan hasilnya, masih ada yang salah kan? Saya bakal jelasin lebih dalam lagi. Jadi saya mau share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Nah, dua elemen dasar dari bisnis adalah apa yang dimiliki dan apa yang terutang. Dalam persamaan akuntansi dasar, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama,
Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Liabilitas adalah utang perusahaan, dan ekuitas adalah klaim yang dimiliki oleh pemilik. Lalu persamaan akuntansi dapat diterapkan untuk seluruh entitas ekonomis tanpa memperhatikan ukuran sifat usaha atau bentuk organisasi bisnis. Aset. Aset yaitu karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Nah, ada beberapa contoh liabilitas. Yang pertama itu utang usaha, yang kedua wesel bayar, yang ketiga utang gaji dan upah, dan yang terakhir itu ada utang pajak bumi. Lalu ekuitas. Ekuitas itu biasanya terdiri dari dua. Yang pertama modal saham-saham biasa dan yang kedua yaitu saldo laba. Yang pertama yaitu modal saham-saham biasa. Modal saham-saham biasa adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan jumlah yang dibayarkan oleh para pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli. Dan yang kedua yaitu saldo laba ditentukan oleh 3 komponen, yaitu pendapatan, beban, dan dividen. Nah, yang pendapatan yaitu penambahan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Lalu beban. Beban yaitu penurunan dalam ekuitas yang berasal dari operasi perusahaan. Dan yang terakhir ada dividen. Dividen itu adalah distribusi kas atau aset ke para pemegang saham. Dividen mengurangi saldo laba dan dividen bukanlah sebuah beban. Nah, udah selesai ya teman-teman? Oke, jadi apakah teman-teman sudah jelas sebelumnya teman-teman? Apakah sudah paham? Sudah lumayan paham, Bu, daripada yang kemarin sudah paham, Bu, dengan penjelasan Ibu tadi. Tapi masih ada beberapa materi yang memang belum terlalu paham sih, Bu. Kalau dari saya seperti itu, Bu. Oke, saya tutup dulu ya share screen-nya. Nah, jadi karena kalian masih belum ada yang paham, selanjutnya saya akan memasukkan kalian ke dalam diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok tersebut, kalian bisa saling sharing apa aja sih yang belum kalian tahu, yang masih kalian bingung. Tadi kan katanya bingung kan, kalian bingung. Nah, nanti teman yang lainnya bisa membantu. Oke, jadi kalian saya beri waktu 15 menit, apakah cukup teman-teman? Cukup, Bu. Oke, kalau memang sudah Cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup berarti bisa dimulai dari sekarang ya. Baik, Bu. Teman-teman, tadi gimana itu tesnya? Masih ada yang pada bingung nggak? Kok aku tadi masih ada beberapa yang salah ya tentang apa ya tadi? Aku ekuitas kayaknya sama beban itu masih kayak sering kebalik-balik gitu kalau aku jawabnya tadi. Kalau kalian gimana? Sama aku juga masih bingung gitu Kalau jawabnya. aku juga masih suka kebalik-balik sih. Saya kan tadi kan kayak ada yang sama-sama klaim itu kan. Nah, itu sih agak terkecoh di bagian situ. Nah, Jadi iya padahal tadi masih salah di bagian situ. padahal di yang PPT yang Ibu kasih kemarin kan itu semua ada semua kan ya. Kita tinggal kayak ngapalin kayak kita mahamin itu mungkin kita kayak ya kita bisa benar semua nggak sih? Tadi soalnya semua juga ada di situ. Terus enaknya kita Iya. ngapain ya? Diskusinya gimana ya maksudnya? Gimana kalau kita belajar, ini kan waktunya 15 menit. Nah, jadi 5 menit pertama kita belajar masing-masing dulu, baca-baca PowerPoint yang tidak dikasih sama Ibu. Terus nanti 10 menit terakhir kita ganti-gantian tanya jawab. Jadi nanti aku tanya ke Valen, terus nanti Novi catat jawaban Valen. Nah, nanti Valen tanya ke Novi. Nah, aku yang jawab jawaban Novi.
Boleh sih. Itu juga kayak sebaiknya gitu. nanti Novi tanya ke aku, nanti Valen yang jawab pertanyaan aku. Gimana? Boleh Setuju nggak? sih. 5 Setuju menit. sih kalau aku kayak gitu. Jadi kayak kita saling gantian gitu kan. Boleh sih, boleh. Ya udah kita mulai aja ya. Kita mungkin belajar 5 menit dulu, baru sisanya kita Oke, tinggal kita tanya jawab belajar aja dulu ya ya. masing-masing 5 menit. Iya. Oke. Oke. Kayaknya udah 5 menit nih teman-teman. Apa mau mulai tanya jawab sekarang? Boleh, kalau aku udah siap sih, udah kayak tadi udah tak pelajarin. Kalau dari Novi gimana? Oke, kayaknya udah 5 menit nih. Apa kita mau mulai tanya jawab sekarang? Ya, kita mulai aja, Tia. Oke. Mungkin bisa dimulai dengan Tia nanya ke aku dulu ya. Tia mau nanya apa, Tia? Dari aku tanya ke kamu dulu ya, Valen. Iya. Klaim terhadap aset, yaitu utang dan kewajiban yang ada disebut dengan Liabilitas ya. Bener nggak? Bener nggak, Tia? betul. Betul. Oke. Mungkin aku, Betul. iya, aku bakal Udah jelasin benar. lebih lanjut Mungkin bisa tentang, lebih di aku akan jelasin lebih lanjut tentang liabilitas ya, untuk Tia dan Novi. Nah, seperti yang kita ketahui kan liabilitas kan itu utang ya. Nah, kayak contoh simpelnya kalau semisal kita mau belanja, nah belanjanya itu kita nggak cash tapi kita kredit. Nah, itu yang dinamakan sebagai utang. Jadi kita yang ngutang tapi orang lain yang memberikan, uang tersebut disebut mereka juga punya piutang, kayak gitu. Nah, utang itu nggak sebatas pada utang usaha, tapi juga ada utang upah, utang pajak bangunan, kayak gitu, kayak utang bank, kayak kayak gitu. Mungkin kalian utang bank kan mungkin kayak udah tahu ya, kalau kita pinjam di bank ya itu namanya utang bank, kayak gitu. Lebih lebih simpelnya sih kayak gitu pengertian dari si utang atau liabilitas ini. Mungkin kalau dari aku kayak gitu Tia, kalau kamu gimana? Udah lumayan paham belum dengan apa yang dimaksud dengan si utang ini? udah Oh, paham banget. oke Makasih Tia. ya, Valen. Oke, sama-sama Tia. Mungkin sekarang kita giliran aja ya, mungkin sekarang Novi Oke. bisa Tia bisa tanya ke Novi mengenai terserah yang Tia belum paham aja nggak apa-apa. Oke, mungkin kalau dari eh, aku ke Novin ya. Eh, Coba kamu jelasin sedikit tentang ekuitas nih. Oke, ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan. Jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar, nilainya ditentukan dari total pencairan seluruh aset perusahaan dikurangi dengan total hutang perusahaan yang harus dibayar. Nilai ekuitas merupakan salah satu indikator untuk mengecek kesehatan keuangan suatu perusahaan. Ekuitas dapat bernilai positif atau negatif.
Jika ekuitas bernilai negatif, perusahaan tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Gimana Tia, udah cukup paham soal penjelasan aku? Udah sangat membantu banget, Angel. Mungkin dari kamu ada yang mau ditanyain? Kalau aku mau nanya nih sama kamu, gimana sih kalau beban itu? Oke, mungkin aku jelasin dari yang udah aku pelajarin tadi ya, pemahaman aku. Jadi, beban itu adalah biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Nah, pengaruh dari beban ini itu negatif karena adanya penurunan dalam ekuitas dibarengi dengan penurunan dalam aset atau peningkatan dalam liabilitas. Nah, seperti pendapatan, beban ini memiliki banyak bentuk yang disebut dengan berbagai macam nama yang bergantung dari jenis aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan. Nah, seperti misalnya kalau misal kita buka usaha makanan nih kayak pizza gitu. Nah, di situ beban-beban yang dikeluarkan berarti ada dari biaya dari bahan-bahan kayak dari tepung terigu, keju dan segala macamnya. Terus ada dari biaya untuk minuman, terus ada untuk beban gajinya, ada beban pengantaran. Itu beban pengantar tuh kan masih ada dibagi lagi menjadi bensin, perbaikan dan lain-lain. Terus ada juga beban perlengkapan kayak misalnya deterjen, terus kayak serbet segala macem pokok yang nanti kita gunain buat pas masak itu. Ada juga beban sewa, beban bunga, beban bangunan dan masih banyak lagi. Gimana? Apa udah jelas? Udah paham banget Tia. Makasih Tia. Oke, sama-sama. Kayaknya bentar lagi waktunya udah habis deh, udah hampir 15 menit. Iya sih. Kalian udah siap belum kuis? Udah lumayan siap sih daripada yang kuis pertama tadi kan. Kalau kita tadi tanya-tanya tuh kayak kita jadi lebih paham nggak sih? Kalau aku mah lebih suka kita kayak diskusi kayak gini, jadi kita saling menjelaskan, kita kayak dijelasin temen tuh kayak lebih mudah nggak sih? Kalau kalian gimana? Kalau dari aku sama juga. Ya semoga nanti yang pas kuis kedua kita bisa ngerjain ya. Semoga yang kita pelajarin bisa keluar semua lah kayak gitu. Amin. Tinggal nunggu Bu Tania aja nih. Iya, kita udah selesai semuanya sih, kita udah diskusi, kita udah saling pemahaman materi juga. Kita tinggal tunggu Bu Tani aja ya. Oke, teman-teman. Kelihatannya udah selesai ya diskusinya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Udah. Sangat membantu nggak sih diskusinya? Menurut saya sangat membantu, Bu, karena yang awalnya tadi saya nggak tahu apa itu mengenai tentang beban lebih lanjut, sudah dijelaskan oleh teman saya, sudah dijelaskan oleh Tia, terus saya juga tadi awalnya kurang paham dengan ekuitas, sudah dijelaskan oleh Novi, Bu. Kalau dari saya, dengan adanya diskusi yang saling tanya jawab seperti ini sangat membantu saya dalam proses pembelajaran akuntansi ini, Bu. Oke. Terus kalau dari Tia gimana? Vincentia. Kalau dari aku juga sama kayak Valen, Bu. Kalau aku pribadi, aku lebih terbantu kalau bisa ada belajar diskusi kayak gini, karena aku emang lebih suka belajar kelompok gitu. Nah, selain itu saya juga tipenya tuh tipe yang mendengarkan daripada saya membaca sendiri gitu. Jadi saya lebih suka kayak didiktein, kayak lebih suka diceritain, dijelasin gitu sih, Bu. Kalau dari saya sendiri. Jadi metode diskusi tadi sangat membantu untuk saya. Oke. Yang terakhir dari Novi. Gimana, Menurut Novi? saya sendiri sih lebih efektif diskusi tanya jawab seperti ini, Bu. Saya bisa jadi lebih paham daripada belajar membaca sendiri seperti kemarin. Itu saja, Bu, dari saya. Oke, makasih Novi.
Baik, di sesi selanjutnya saya akan ngasih kalian kuis yang kedua. Nah, semoga hasilnya bagus ya. Kan tadi kalian udah berdiskusi, saya juga udah ngejelasin. Semoga kalian lebih paham ya teman-teman. Saya bakal share screen terlebih dahulu. Langsung bergabung ya teman-teman. Nah, semuanya udah masuk kan? Langsung mulai aja. Nah, jadi teman-teman,
Oke, saya bikin dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi aset yaitu liabilitas dan ekuitas, yaitu hubungan tersebut adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, tadi udah cukup bagus memang yang kalian jawab, dan aset itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan memang dari perusahaan tersebut. Nah, jadi laporan yang dibuat oleh perusahaan tersebut juga termasuk dari laba rugi. Dan laporan yang mengiktisarkan perubahan dalam saldo laba untuk periode waktu tertentu juga disebut dengan laporan saldo laba. Nah, jadi dari yang teman-teman jawab tadi, penurunan dalam ekuitas yang berasal dari operasi perusahaan yaitu beban. Tadi kan juga saya sudah kasih contoh di PPT tadi yang saya jelaskan. Nah, oke. Mungkin teman-teman semua udah cukup jelas ya dari materi kita yang hari ini. Besok minggu depan kita bakal masuk ke materi yang baru. Jadi saya minta teman-teman untuk mempelajarinya ya. Tapi masih minggu depan. Dan untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih ya teman-teman untuk kehadirannya. Saya minta tolong Tia untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, Ibu. Marilah, Bu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tia. Terima kasih teman-teman. Sudah bisa live. Sampai jumpa di minggu selanjutnya teman-teman. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.